Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbeda dengan lari atau berenang, kita bisa bersepeda dengan kecepatan yang sangat santai. Bahkan, kita tidak merasakan peningkatan detak jantung yang besar, atau bisa jadi hampir tidak meningkat. Tak jarang kita melihat seseorang mengayuh sepedanya sambil merokok atau sambil makan makanan kecil. Cobalah merokok atau makan roti ketika kita jogging. Tentunya akan sulit dilakukan. Selain itu, saat bersepeda, kita duduk dan kadang-kadang kaki tidak mengayuh. Sepeda masih meluncur, dan ini tentunya hanya mengeluarkan lebih sedikit energi dibandingkan dengan berjalan santai. Bila kita mengacu pada kebugaran tubuh secara aerobik atau juga dikenal sebagai latihan kardiovaskular atau kardio, yang mencakup segala sesuatu yang meningkatkan pernafasan dan detak jantung, maka bersepeda seperti itu, kecepatan lambat, tentunya tidak memenuhi syarat karena tidak ada peningkatan detak jantung. Jadi untuk mencari manfaat kesehatan, apakah perlu kita bersepeda dengan kecepatan yang cukup sehingga menaikkan detak jantung kita? Ataukah tidak masalah bila hanya bersepeda santai saja? Atau justru harus bersepeda dengan intensitas tinggi? Atau bagaimana sebaiknya? Bersepeda lambat dan cepat memiliki manfaatnya masing-masing, dan pilihan terbaik untuk kesehatan kita bergantung pada tujuan individu dan tingkat kebugaran kita. Berikut beberapa pertimbangan untuk bersepeda lambat dan cepat. Bersepeda lambat, dampak rendah. Bersepeda dengan kecepatan lebih lambat dapat memberikan efek yang lebih lembut pada persendian dan otot kita, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang memiliki masalah persendian atau yang baru berolahraga, membangun daya tahan. Bersepeda lambat dalam jarak yang lebih jauh, durasi yang lebih lama, dapat membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular kita seiring waktu, menghilangkan stres. Bersepeda dengan santai bisa menjadi cara yang bagus untuk melepas lelah dan mengurangi stres. Bersepeda cepat, manfaat kardiovaskular. Bersepeda dengan kecepatan lebih cepat dapat memberikan latihan kardiovaskular yang lebih intens, membantu meningkatkan kesehatan jantung dan tingkat kebugaran kita. Pembakaran kalori. Bersepeda dengan intensitas lebih tinggi membakar lebih banyak kalori dalam waktu lebih singkat, sehingga bermanfaat untuk pengelolaan berat badan, membangun kekuatan. Bersepeda cepat dapat membantu membangun kekuatan dan tenaga tubuh bagian bawah. Latihan interval. Bersepeda dengan kecepatan lambat di satu sisi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang optimal, tetapi bersepeda dengan kecepatan tinggi membutuhkan kebugaran yang prima yang sulit dipenuhi oleh pemula. Pada akhirnya, pendekatan terbaik untuk kesehatan kita mungkin melibatkan kombinasi bersepeda lambat dan cepat. Menggabungkan rutinitas bersepeda kita dengan intensitas yang berbeda dapat membantu kita mendapatkan manfaat dari kedua jenis bersepeda dan mencegah kebosanan atau kemandekan dalam kemajuan kebugaran kita. Penting untuk mendengarkan tubuh kita dan menyesuaikan intensitas bersepeda berdasarkan tingkat kebugaran, tujuan, dan pertimbangan kesehatan apapun yang kita miliki. Jika kita baru bersepeda atau memiliki masalah kesehatan apapun, ada baiknya berkonsultasi dengan ahli kebugaran untuk menentukan pendekatan terbaik bagi kita. Menggabung kedua intensitas bersepeda tersebut, kita kenal dengan istilah latihan interval. Latihan interval adalah jenis latihan di mana kita bersepeda dengan intensitas yang bergantian antara intensitas tinggi dan intensitas rendah. Komposisi antara intensitas tinggi dan rendah biasanya 80-20. 80% bersepeda dengan intensitas rendah, kecepatan sepeda rendah, dan 20% bersepeda dengan intensitas tinggi, kecepatan tinggi. Misalnya kita berencana bersepeda selama 60 menit,
Maka bagi sesi latihan kita menjadi 6 sesi. Masing-masing sesi 10 menit dengan kombinasi 8 menit bersepeda santai, 2 menit bersepeda dengan kecepatan tinggi. Bersepeda dengan intensitas tinggi selama 2 menit sudah membuat capek para pemula. Ingat, kita hanya mencari kebugaran, bukan mencari gelar juara. Latihan interval sangat baik untuk meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan metabolisme, sehingga sangat efektif bahkan dalam sesi yang lebih singkat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.